Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Seperti biasa dalam rubrik Indonesia Hebat, saya juga ditemani oleh orang yang hebat di samping saya, namanya Mbak Hana Suryani. Ya. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Aspija. Aspija, ya. Pak. Mbak Hana, selamat datang di studio Kanal TV Anak Bangsa. Ya. Hari ini kita ingin banyak bertanya pada Mbak Hana tentang seluk-beluk hiburan di Jakarta. Oke. Mbak Hana, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Oke. Ini yang tercakup dalam Aspija ini apa saja? Jadi yang masuk ke dalam kategori usaha asosiasi kami itu ada karaoke, bar, live music, geria pijat, klub dan diskotik. Ada 6 kategori. Kalau boleh saya tahu, di seluruh Jakarta ada berapa anggotanya? Jumlah pengusaha di Jakarta itu kurang lebih 1.000. 1.000 lebih. Jadi semua jadi anggota Aspija? No, enggak. Oke. Karena yang jadi anggota berapa? Yang anggota itu 100. 100 ya? Ya. Artinya karena saya selektif. Ya, pengusaha hiburan di Jakarta tidak wajib masuk di Aspija? Tidak. Oh, I see. Iya. Gitu. Terus kalau saya jadi pengusaha hiburan Jakarta, apa benefit saya untuk masuk di Aspija? Ya. Jadi kalau masuk ke anggota kami di sana banyak mendapatkan konseling. Jadi dari mulai perizinannya, dari mulai pendampingan apabila ada kasus, ada masalah, itu kami dampingin semua. Karena di industri ini kan banyak sekali problemnya, Pak. Jadi saya sebagai asosiasi dan tim pengurus mendampingi semua anggota kami. Iya. Tapi agak aneh nih, sahabat Indonesia, Ketua Asosiasi Hiburan Jakarta, tapi mohon maaf perempuan. Iya. Padahal biasanya lawannya tuh yang mengganggu banyak ya, Mbak. Yang apa? Yang mengganggu itu kan banyak bisnis juga kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang digerebek, kadang-kadang Iya, banyak. Itu. Banyak. Jadi, Mbak Hana tampil di depan untuk membantu itu ya? Iya. Semua anggota harus dibela ya? Harus didampingi, Pak. Harus didampingi. Sampai kasus pidana pun, perdata pun harus saya dampingi. Iya. Sudah berapa tahun jadi ketua Aspija? Dari 2018. Oh, udah 2 tahun. Oke. Iya. Baik, sahabat Indonesia, kita sudah tahu tentang Aspija. Ini kita mau mengkulik lagi nih. Mbak, mulai awal Maret ya, Indonesia diserang pandemi COVID-19. Apa yang terjadi dengan hiburan di Jakarta? Iya. Jadi waktu itu, Pak, waktu COVID-19 itu sudah ada di dunia, belum masuk ke Indonesia, kami masih buka. Tapi pemerintah melalui Dinas Pariwisata DKI Jakarta memberikan kepada kami protokol untuk COVID-19, pencegahan penyebaran. Waktu itu belum merebak di Indonesia ya? Belum, tapi kami sudah dikasih. Oh iya, itu langkah antisipasi ya? Oke, terus? Lalu sampai akhirnya COVID-19 ini ada di Jakarta, dan ada tambahan lagi SOP dari Dinas Pariwisata, dan itu kami semua menjalankan. Ini belum PSBB? Belum. Oke. Sampai akhirnya ada temuan di daerah Kemang, sebuah restoran. Waktu itu katanya tamunya kena, dan itu mulai dari situ merambat. Nah akhirnya mulai ada berkembangnya kasus, dan akhirnya kita ditutup seperti itu per 23 Maret. Gitu. Jadi kalau boleh saya tahu dari 23 Maret sampai kapan ditutupnya? Sampai hari ini. Sampai sekarang? Iya, sudah 4 bulan. Iya, betul. 4 bulan? Iya. Apa yang terjadi dengan teman-teman pengusaha hiburan? Ya, jadi waktu ditutup tanggal 23 Maret itu kami semua pasti menerima. Karena kita semua masih bingung dengan keadaan ini ya. Dan kami tuh pengusaha di mana-mana pasti siap patuh gitu. Walaupun kami di dunia hiburan distigmakan negatif, tapi pengusaha hiburan selalu patuh, Pak, selama ini. Nah, jadi waktu dibilang tutup, kita tutup semua dengan harapan. Waktu itu kan PSBB-nya 14 hari. Dengan harapan, kita mengharapkan di 14 hari itu ada solusi. Nah, tapi ternyata 14 hari diperpanjang terus sampai hari sekarang. Ini. Tidak ada kepastian. Mbak Hana, berapa sih tenaga kerja yang terlibat di asosiasi hiburan ini? Ya, menurut data itu ada 19.000 itu karyawan aja, Pak. Karyawan ya? 19.000 karyawan? Iya, betul. 19.000 di luar freelance. 19.000 orang di luar yang freelance? Iya, ada lagi Pak freelance-nya.
gitu. Jadi kalau selama pandemi mereka dirumahkan semua dirumahkan. PHK nggak, Mbak? PHK. Jadi ada berapa ribu yang di PHK? Semua, Pak. Jadi ada yang di PHK. Kalau PHK kan kita bahasanya berarti karyawan tetap ya. Sementara banyak juga karyawan kontrak. Jadi 19.000 itu mencakup karyawan tetap dan karyawan kontrak. Okay, ya. Jadi untuk PHK itu terjadi banyaknya ada di gelombang pada bulan Mei. Oke. Nah, waktu awal-awal semua masih dirumahkan. Masih berharap segera berakhir gitu ya. Betul. Ternyata diperpanjang terus sampai hari ini. Iya. Jadi daya tahan dari pengusaha udah nggak kuat juga ya. Sudah lama nggak kuatnya. Saya bayar listrik aja saya harus ngutang sekarang. Oh. Itu di level saya lah. Di level kami pengusaha. Ada yang sampai nunggak, nggak bayar listrik karena listrik jalan terus, Pak. Berarti yang dialami Mbak Hana ini juga dialami teman-teman yang lain ya? Enggak. Ada yang lebih susah, Pak, dari saya. Oh, lebih parah lagi? Parah, Pak, banget. Banyak sekali. Kalau saya memang kebetulan saya penggiat di bidang ekonomi, kayak menabung apa gitu. Dan saya biasa orang yang suka mengatur budgeting bagaimana untuk menjadi ekonomis. Jadi saya terbiasa mengatur usaha saya itu seekonomis mungkin dan kita biasa saving. Tapi kan di luar sana banyak juga yang berdiri hidupnya di atas hutang, Pak. Agunan, Pak. Nah, ini saya mendengar cerita teman-teman bagaimana sudah 4 bulan ini, dari 2 bulan terakhir kemarin aja ada yang tidak bisa bayar sewa. Nah, nggak semua gedung itu punya sendiri dispensasi yang baik gitu. Nah, terus mereka akhirnya disuruh bayar atau suruh keluar. Nah, masalahnya keluar bagaimana? Interior nggak bisa diangkat kan? Nah, asetnya di situ. Kalau diangkat artinya dihancurkan. Dihancurkan rugi semua. Nah, itu yang dialami. Belum dari segi karyawan itu sendiri ya? Nah, makanya jadi ini dari level pengusaha aja seperti itu, Pak. Nah, waktu di karyawan saya beberapa kali belusukan. Kebetulan saya orangnya suka observasi. Saya itu bergaul dari mulai level tukang sampah, Pak. Saya ini terkenal di tukang-tukang sampah di semua sini. PPS itu semua kenal saya. Tukang sampah, parkir, karena buat saya mereka adalah keluarga. Mereka adalah bagian dari kami gitu, usaha kami. Saya tanya ke semua sampai tukang DVD, kaki lima, pedagang, belum lagi ojek online, mobil online juga, semua terdampak. Gitu. Jadi singkat cerita, selama pandemi ini kondisinya kolaps ya, Mbak? Pak, dibilang kolaps, nggak kolaps ya? Bleeding, kalau bleeding bahasanya bleeding kayak Inggris terlalu masih bagus gitu. Oh, lebih parah lagi? Parah, Pak. Lebih parah lagi, oke. Testimoni semua orang itu jadi gini, Pak. Karyawan itu ya, makanya saya bilang ngeliat karyawan tuh, Pak. Bagaimana rumah petakannya nih, ini yang masih bisa ngontrak ya, atau dia yang punya rumah lah, masih bisa bertahan. Rumahnya itu 3 meter kali 2. Semua tumplek di rumah, karena semua orang dirumahkan kan pada saat itu. Dirumahkan, bayangin Pak, ini ruangan kecil begini, semua kita bernafas bersama, nggak bisa makan, nggak ada pencarian, tidur aja akhirnya ganti-gantian. Jadi tidak kena virus COVID-19 tapi mati karena kelaparan. Karena kelaparan dan akhirnya tidak sehat. Kenapa? Secara imun tidak sehat, Pak, mental. Kita nonton TV selalu disuguhkan dengan angka-angka atau pemberitaan-pemberitaan yang membombardir tentang si COVID ini. Sementara angin sejuk pemberitaan atau counter dari COVID ini tidak ada ya. Kecuali sinetron ya. Akhirnya nonton sinetron. Mbak Ana, ini PSBB masih berlangsung tapi sudah dilonggarkan. Jakarta saya lihat berapa 3 minggu terakhir sudah menggeliat lagi. Apakah itu belum membuat Dinas Pariwisata untuk membuka kembali? Iya, Pak, jadi kalau Dinas Pariwisata mungkin mereka mengenal kami karena mereka adalah dinas partner lah ya, partner sama kami. Jadi mereka mengerti betul kami seperti apa. Tapi kan pengambil keputusan ini bukan hanya dari Dinas Pariwisata, ada berlapis, rekomendasi berlapis ya. Dari gugus tugas dari juga. Gugus tugas, tim epidemiologi, seperti itu. Atau saran-saran mungkin dari DPRD gitu. Nah, yang sayangnya, disayangkan juga, ini digeneralisir. Saya rasa kenapa salah satunya adalah tempat hiburan tidak dibuka, ini karena stigma. Stigmanya adalah kalau hiburan itu rame,
gegap gempita, penuh desak-desakan gitu. Enggak Pak, tidak semua hiburan kayak gitu. Nggak kayak diskotik zaman dulu gitu ya? Tidak. Ya. Jadi kalaupun ada itu berarti diskotik. Ya, ada stigma lagi bahwa di hiburan yang terutama di malam ya, itu kan high touch ya. Orang dekat, apalagi yang dipijat gitu kan. Itu mungkin agak membuat khawatir ya. Tapi pertanyaan gini Mbak, ini saya mewakili user, konsumen. Jujur saja selama 4 bulan kita terlockdown juga perlu hiburan. Gitu. Tapi pertanyaan saya adalah gini, hiburan yang ada di Jakarta ini, kalaupun dibuka, aman nggak buat kami? Ya, siap. Nah, itu yang penting. Saya siap jawab Pak. Oke, gimana? Karena waktu tadi saya bilang, kami sudah menjalankan protokolnya. Oh, jadi pada waktu COVID belum masuk pun sudah antisipasi? Sudah. Oke. Dan waktu masuk pun sudah antisipasi kedua, tambahan protokolnya. Sampai akhirnya kami dapat temuan yang di sini dan di PSBB. Nah, jadi itu semua sudah kami jalankan. Nah, setelah PSBB ini, kami belum mendapatkan protokol tambahan kan gitu. Sampai akhirnya 15 Juni kemarin kami sama-sama dari Dinas Pariwisata melakukan kesepakatan protokol yang ketat seperti apa di bidang masing-masing hiburan tadi yang saya sebut. Tetapi sebenarnya ini saya sayangkan karena sudah di 15 Juni. Sebulan yang lalu? Sudah 3 bulan kita mati, baru ngomongin protokol tambahan, tidak ada kabar lagi sampai Juli, dan tidak ada evaluasi, katanya ini ditentang oleh tim gugus tugas. Tapi sayangnya, saya menyayangkan kenapa tidak ada info ke kami bahwa tidak digolkan oleh tim gugus tugas dikarenakan poin-poin ini lemah. Nah kalau digituin kan kami bisa berupaya lagi untuk meng-counter. Oke, akan kami tambah. Harusnya ada pendampingan dari gugus tugas ya dalam membuat protokol yang sesuai dengan standar kepatutan kesehatan. Nah, saya sedang menyiapkan protap. Padahal protap ini sudah kami jalankan. Padahal kemarin kesepakatan di Dinas Pariwisata itu yang belum disetujui tim gugus tugas COVID, apa yang sudah dijalankan sekarang di restoran dan di hotel dan semua yang sudah dibuka, saya sudah jalankan loh. Tinggal goalnya aja walaupun ini ditentang ya. Tapi juga lucu ya sahabat Indonesia, ini dilarang tapi pasar dibuka, mall dibuka. Memang agak sedikit double standard ya. Oke, jadi saya simpulkan, saya mewakili para user, aman ya, safe ya? Iya, nah jadi gini Pak, mohon maaf tadi saya belum selesai. Jadi adalah kami tadi menyiapkan protap yang kuat. Saya akan bawa ke tim gugus tugas COVID dan semua instansi terkait. Lalu saya akan membawakan video simulasi dari beberapa tempat anggota saya yang memang sudah siap. Dan bahkan ada beberapa anggota yang inisiatif Pak, punya inovasi-inovasi sendiri, menyiapkan untuk area-area yang biar selalu steril gitu. Ketiga, langkah nyata kami adalah kami menyiapkan tim relawan Pak. Jadi gini. Relawan itu apa ini? Jadi relawan ya maksud saya gini Pak. Kita mencegah, kita membantu. Jadi kita gini, kita menawarkan ke pemerintah. Yang mana kalau kita lihat ada kekurangan dari sumber daya manusia nih, petugas pengawas Pak di lapangan. Itu sudah diakui. Jadi kami dari teman-teman, ayo siap membantu pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Dengan apa? Dengan melakukan pengawasan kepada industri kami sendiri. Kita buat petisinya, kita buat fakta integritasnya, kesiapan kita menjadi relawan. Nah, ini target saya sebelum saya pergi ke paparan itu, saya akan siapkan petisi tanda tangan dari ribuan loh Pak, ribuan orang yang siap menjadi relawan seperti itu Pak. Jadi kita nggak betul-betul untuk berjalan. Mengawal, betul. Jadi maksud saya Pak, mohon maaf kepada masyarakat semua, intinya kesehatan nomor 1 pasti Pak. Lalu bagaimana saya tahu juga di masyarakat ada kekhawatiran apabila hiburan malam dibuka, ini bagaimana nih gitu. Tuduhan-tuduhan itu banyak. Justru itu makanya saya dengan inisiatif kami yaitu tadi kami siap membantu masyarakat juga, membantu pemerintah juga untuk menjalankan protokol dan kontrolnya. Karena kan segala sesuatu itu kontrol kan Pak. Jadi sahabat Indonesia ini perlu saya simpulkan, ternyata dari pelaku usaha hiburan di Jakarta sudah siap ya. Sudah siap 100%, mereka sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan acuan dari gugus tugas ya. Bahkan mereka sudah menyiapkan
relawan juga. Siap, kami Luar sudah biasa. Jadi artinya secara industri mereka sudah siap. Iya. Sekarang itu membuat kita aman sebagai user nantinya. Oke. Yang kedua sekarang adalah ini karena berkaitan dengan begitu banyak SDM yang terlibat, gitu ya. Saya kira Pemda DKI Jakarta harus mulai aware, gitu ya, harus mulai mendengarkan aspirasi dari teman-teman Mbak Hana dan kawan-kawan. Oke, kalau begitu, apa yang diharapkan Mbak Hana kepada pemerintah? Ya, di sini saya sedikit ada klarifikasi mengenai informasi kemarin. Jadi saya ada dari beberapa pihak juga bilang gini, Pak. Kenapa nggak dari karyawan atau manusia yang tadi dirumahkan itu tidak, atau pengusaha-pengusaha hiburan ini tidak mencari alternatif bisnis gitu? Saya selalu memotivasi karyawan saya, di mana kita semua sepakat deh, sepertinya kita sepakat bahwa kita sekarang kerja satu tuh nggak cukup, Pak. Karyawan bank aja yang gajinya udah di atas 7 juta, dia harus double job. Dia harus pakai mobil online ya kan, taksi online atau ojek online. Itu banyak. Jadi kita ini sudah dari dulu sudah melakukan double job, bahkan triple, Pak. Tapi kita kan diajarkan di sistem keuangan bahwa kita perlu passive income. Nah, ini semua sudah kami jalankan nih, alternatif ini yang kemarin ditanyakan kepada kami, kenapa tidak menjalankan itu. Nah, di sini kami sudah passive income kami mati. Alternatif yang kami jalankan seperti contoh, kami ada karyawan-karyawan juga yang jualan kuliner dulu atau apa segala macam, dijalankan. Cuman sekarang setelah PSBB itu semua orang berbondong-bondong jadi tiba-tiba jadi koki dadakan, betul nggak? Kuliner, Pak, di mana-mana, Pak. Ada yang masuk ke ojek online di mana-mana. Industri rumahan. Industri rumahan. Problemnya adalah supply yang berlebih. Demand-nya di sini, Pak. Nggak Daya mungkin. beli turun. Daya beli turun, nggak, orang nggak ada yang mau keluarin uang, Pak. Semua lagi susah. Semua Supply orang berlebih. mencari uang, tapi yang beli siapa? Yes, kayak gitu. Sahabat Indonesia, ini kayaknya Mbak Hana ini cukup emosional dalam membela para karyawannya. Luar Pak, biasa, iya. saya salut. Minum dulu, Mbak. Siap, Pak. Biarin monggo dulu. Ini High Q 9 plus, Mbak. Sehat. Sahabat Indonesia, Mbak Hana Suryani ini adalah seorang biker. Ya. Iya. Biker ya, Mbak ya? Iya, Pak, saya pegiat sepeda, Pak. Pegiat sepeda, luar biasa. Jadi datang ke sini naik sepeda, tapi masih Dan public transport, Pak. public transport. Saya suka naik, sekarang saya naik public transport. Iya. Paling nggak saya penggiat untuk di lingkungan saya dulu, Iya, Pak. iya. Mau diminum dulu, Mbak? Siap, Pak. Iya. Nah, ini alkali ini, betul nih, Pak. Saya membaca banyak kan, Iya. kayak gitu. Karena Nah, ini begini, bagus Mbak Ana, banget. kalau menurut saya, apapun terjadi, virus ini akan selalu ada. Nggak mungkin hilang. Sama dengan virus flu dan sebagainya. Pak, yang Artinya banyak, apa? betul. Mau tidak mau, kita ada harus solusi. sehat. Harus sehat. Sehat, Oh ya. iya, Pak. Iya, betul. Ya, Oh iya. Jadi itu yang penting. Oke, Mbak Ana, kembali. Saya lihat kemarin Mbak Ana dan kawan-kawan unjuk rasa ini. Iya, Pak. Apa yang dituntut sebetulnya waktu itu? Dituntut yaitu, saya sudah 4 bulan, Pak, kami Iya, dirumahkan, kami butuh belas kasihan. Iya. Jadi saya sih sebetulnya nggak mau sampai seperti itu. Bapak nggak lihat saya kemarin orasi, Pak, di atas, pakai mic, wah gitu. Saya lihat ada videonya, Oh, saya iya. akan saya tampilkan. Iya. Ini seorang Hana, saya pikir artis dari mana ini? Nah, ternyata ketua Aspija. Nah, itu aksi itu, Pak, sebetulnya saya nggak mau. Ya. Tapi desakan dari karyawan. Iya. Pengusaha juga sebetulnya nggak mau sampai ke titik itu. Iya. Tapi ini desakan karyawan, Bapak tahu nggak? Desakan karyawannya bukan Jakarta, Pak, se-Indonesia. Iya. Se-Indonesia WA saya, ke sosmed saya, minta tolong membantu menyuarakan. Kenapa? Karena Jakarta ini menjadi tolak ukur. Dan terus kita semua minta keadilan. Kenapa? Kalau dari bahasa-bahasa yang sering dikeluarkan, ini sebenarnya problemnya juga kembali sama pemerintah, karena bahasa yang dikeluarkan gini. Kenapa hiburan malam tidak boleh? Karena ada di ruangan tertutup, karena sirkulasinya masih dipertanyakan, karena karena itu. Itu akhirnya justru memicu pikiran masyarakat. Mereka kan pinter, Pak. Loh, kok cuma gara-gara itu aku ditutup ya? Restoran ada private room, ya? Semua restoran ada private room. Semua usaha hotel private room. Terus sirkulasi usaha, kami sirkulasi, kami punya exhaust, ventilasi kami bagus semua. Jadi dari ungkapan-ungkapan itu yang akhirnya membuat, oh nggak adil ya. Terus dibilang, industri usaha hiburan malam. Kalau malam ini kan mulai, setahu saya tuh di atas maghrib tuh udah malam ya.
Kalau kita lihat restoran sampai malam. Restoran di Jakarta ini banyak banget tutup jam 3 pagi. Jadi sebetulnya ini agak kecemburuan. Teman-teman Mbak Hana ini kena stigma juga. Kena bahwa stigma, hiburan betul. malam itu selalu negatif. Gitu. Betul. Karena betul. bagi beberapa orang yang memerlukan refreshing gitu, mendengarkan live music, Iya, karaoke betul. juga sehat. Iya, gitu. Pak. Tidak Kasihan. selamanya negatif. Betul, ini yang Pak. Kasihan, Pak. Sobat Indonesia perlu saya luruskan bahwa hiburan di Jakarta ini tidak semuanya negatif. Ya. Ada yang positif, membuat kita jadi terhibur, dan itu juga membuat kita imun kita jadi kuat juga ya. Iya, betul, Pak. Menghadapi Betul. pandemi itu harus kuat, Iya. sehat. Itu yang penting. Iya. Perlu hiburan juga, Mbak. Iya. Saya tambahin Pak, izin Iya. Pak. Jadi stigma yang negatif di hiburan malam tuh jadi gini Pak. Apabila ada satu kasus, kalau kita lihat ada satu kasus saja terjadi di hiburan gitu, hiburan usaha saya di bawah kami, itu satu kasus aja. Digeneralisir. Enggak, boomingnya senasional, hebohnya senasional. Sementara kalau kita lihat, apakah temuan prostitusi, narkoba, human trafficking hanya ada di hiburan malam? No, itu terjadi Pak di mana-mana. Jadi gini, saya minta tolong sama semua pihak-pihak yang selalu ada stigma negatif. Yuk kita berpikir positif dengan pelanggaran itu terjadi bukan karena tempatnya ini nggak ada nyawa, tempat ini mati Pak. Contoh kalau karaoke, itu benda mati dong. Apabila ada pelanggaran itu terjadi karena oknum. Oke, Mbak, kembali ke masa demo tadi ya. Demo kalau nggak salah seminggu yang lalu ya. Iya. Oke. Pertanyaan saya, respon dari Pemda DKI seperti apa? Ya. Responnya sangat baik, alhamdulillah. Okay. Ya itu tadi saya bilang, sebetulnya Pemprov juga rugi. Oh iya. Iya, kasihan Mbak, pajak mereka juga nggak dapat. iya, gitu. Pajak hiburan ya, Mbak ya? Iya, saya juga paham masalah itu. Nah, cuman tapi Pemprov positif ke kami, cuman dengan catatan, ayo kita proaktif, sama-sama bersuara. Nah, makanya saya mau ngajak semua teman-teman nih di Jakarta maupun Indonesia, ayo kita bantu pemerintah, bantu tim gugus tugas COVID dengan menawarkan diri untuk menjadi sebagai kontrol atau pengawas agar angka ini tidak terus naik gitu loh Pak. Ya dengan menerapkan protokol kesehatan dan new normal ini. Nah makanya saya udah bikin kaos nih Pak. Izin nih Pak, pamer dikit nih Pak. Relawan COVID-19 Aspija. Ini pertanyaannya buat saya mana? Nanti Pak, ini baru contoh Pak. Saya jaketnya juga naksir juga keren ini. Bagus ya Pak. Ya, relawan COVID-19 Aspija. Jadi semua anggota Aspija pakai itu juga? Semua relawan. Semua relawan. Yang mau bergabung nanti kita pakai kaos ini dengan nanti kelengkapannya pakai masker dan pakai face shield atau kacamata seperti ini kayak gitu. Oh ini standar seperti itu ya. Jadi pakai face shield, pakai masker, terus kemudian pakai glove mungkin. Iya Pak, pakai gloves ya. Oke. Gitu. Mbak, terakhir pertanyaan saya, apa harapan Mbak untuk masyarakat, untuk Pemda DKI atau mungkin untuk pemerintah yang lain? Harapan saya adalah semua manusia di Indonesia menjadi sehat Pak. Kedua, ekonomi menggeliat lagi Pak. Ketiga, gimana kita ke depannya bisa bersama, karena kita nggak tahu ke depan ada virus-virus apa lagi kan. Nah, kita semua bersama masyarakat dan pemerintah untuk bersatu bagaimana membantu untuk mengatasi masalah Pak. Jadi ke depannya saya harapkan pemerintah juga dalam mengambil keputusan untuk menutup sebuah tempat usaha, mohon difikirkan Pak dengan matang kayak gitu. Ini ya dampak-dampaknya ya? Dampak-dampaknya Pak, seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Saya berharap Pemda DKI terutama merespon dengan positif untuk segera dibuka kembali, karena saya lihat teman-teman dari Aspija ini juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang standar gitu ya, dan mereka dalam kondisi siap. Lebih dari standar. Lebih dari standar bahkan. SDM pun juga sudah disiapkan untuk sehat selalu, gitu. Siap Pak. Jadi tenaga kerja yang di sana dan sahabat Indonesia, ini bukan sekedar bagaimana mengatasi suatu pandemi, tapi di sisi lain kita juga harus menggeliatkan ekonomi supaya berjalan seiring tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang ada. Mbak Hana, terima kasih atas sharingnya. Saya berharap segera berakhir semuanya. Amin Pak. Dan salam hormat saya buat teman-teman di Aspija. Amin Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik sahabat Indonesia,
demikianlah perbincangan kami dengan Mbak Hana Suryani. Ini perlu didengar oleh semua pihak yang stakeholder yang ada, bahwa Aspija ini adalah bagian dari kita, bagian dari masyarakat kita, bukan hanya pengusaha. Di sana ada ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja yang perlu juga dihidupi. Jadi tolong didengarkan suara dari beliau-beliau ini untuk bagaimana kita segera berjalan seiring mengatasi pandemi dengan baik, tapi geliat ekonomi juga harus diusahakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam rubrik kita berikutnya.